Modul 1 Fisika. Pengukuran salinitas menggunakan alat dan bahan. Bahannya yaitu badan Sungai Cisadane, dan alatnya yaitu refraktometer, kemudian ada botol sampel, ada pipet tetes, kemudian ada gelas. Langkah pertama adalah menyiapkan botol sampel dan mengambil air sampel pada perairan. Pengukuran salinitas dengan menggunakan alat dan bahan refraktometer, sampel air, pipet tetes. Kemudian sebelum menggunakan alat refraktometer, terlebih dahulu refraktometer dikalibrasi. Dengan cara mengkalibrasinya, buka penutup prisma, kemudian teteskan 1 hingga 2 tetes dengan air, kemudian tutup dan lihat hasilnya di bawah sinar matahari. Lalu mengecek skala pada refraktometer apakah berada pada posisi 0. Lalu bersihkan prisma dengan cara ditap-tap dengan tisu. Mengukur salinitas dengan cara meneteskan 1 hingga 2 tetes air sampel yang akan diuji. Lalu amati skala refraktometer. Cek skala, jika menunjukkan angka 0, menandakan badan perairan tersebut termasuk jenis perairan air tawar. Kemudian bersihkan prisma refraktometer dengan tisu dengan cara ditap-tap. Setelah selesai digunakan, refraktometer dikalibrasi ulang dan mengecek skala hingga menunjukkan angka 0. Arus laut berperan dalam persebaran salinitas yang terjadi. Dari pengadukan yang terjadi di muara sungai akan tersebar ke arah pergerakan arus. Tingginya kecepatan arus dapat mempengaruhi sebaran salinitas yang ada. Dalam Indriana et al. 2014. Jadi semakin tinggi arus perairan, maka persebaran salinitasnya juga semakin tinggi. Menurut Salmin 2005 dalam Ismail et al. 2018 menyatakan bahwa kadar oksigen dalam air laut bertambah dengan semakin rendahnya suhu dan berkurang dengan semakin tinggi salinitas. Pada lapisan permukaan, kadar oksigen akan lebih tinggi karena adanya proses difusi antara air dengan udara bebas serta adanya proses fotosintesis. Menurut Juniati et al. 2017 menyatakan bahwa tinggi nilai salinitas juga disebabkan tingginya temperatur. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh penguapan. Jadi, semakin tinggi salinitas, maka suhu perairan akan semakin tinggi. Substrat dasar perairan. Alat dan bahan yang digunakan gayung nampan badan perairan. Kali ini saya sudah berada di perairan Undip dan akan melakukan uji tentang variabel substrat dasar perairan. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, yang bahannya ada perairan Undip, yaitu sungai yang akan saya pakai, dan alat yang dibutuhkan ada gayung dan nampan. Untuk metodenya, yang pertama kita ambil substrat yang berada di dasar perairan menggunakan gayung. Oke, seperti ini. Nah, untuk yang tadi itu adalah substrat dasar perairan dari Sungai Undip yang saya gunakan. Untuk selanjutnya, kita nanti akan mengamati daripada jenis, bau, warna, dan tekstur substrat dasar yang ada di Sungai Undip ini.
ini saya sudah mendapatkan substrat dari perairan Sungai Undip yang saya gunakan. Untuk selanjutnya yang diamati adalah jenis, bau, warna, dan tekstur dari substrat itu sendiri. Yang pertama adalah jenis dari sungai substrat desa perairan Sungai Undip ini adalah berpasir. Kenapa berpasir? Karena sungai memiliki kecepatan arus yang cukup kuat sehingga membawa sedimen ini dalam pasir. Saat yang selanjutnya adalah warna dari substrat perairan Sungai Undip ini berwarna hitam kecoklatan. Yang selanjutnya adalah bau. Untuk bau sendiri memiliki bau yang sedikit amis. Dan untuk yang terakhir adalah teksturnya kasar, ada sedikit batuan kecil-kecil dan ada batuan yang besar. Oke, itu video dari variabel substrat desa perairan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil analisis, jenis substrat perairan Sungai Undip adalah berpasir. Yang kedua, bau substrat berbau amis karena terpengaruh zat amonia dan kotoran hasil metabolisme buangan organisme air. Yang ketiga, warna substrat dasar berwarna hitam sedikit coklat karena berasal dari material vulkanik yang terbawa dengan arus yang cukup deras. Yang keempat, tekstur substrat dasar ini berjenis kasar karena memiliki partikel batuan. Keterkaitan variabel substrat dasar perairan dengan variabel lain. Yang pertama, arus. Muara sungai dengan arus yang lemah, jenis substratnya adalah lumpur dan liat. Apabila arusnya kuat, akan banyak ditemui substrat berpasir karena hanya partikel yang berukuran besar lebih cepat mengendap daripada partikel yang lebih kecil. Yang kedua, terkait dengan kecerahan dan kekeruhan. Kecerahan yang rendah bisa dikarenakan jadi sedimentasi dari suplai air sungai yang membawa partikel-partikel lumpur dan bahan organik dari daratan, sehingga apabila terjadi pengadukan, maka partikel-partikel tersebut akan terangkat dan mengakibatkan perairan menjadi keruh. Daftar pustaka yang digunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Yasyadi Sumna dengan NIM 26021214113. Saya berasal dari kelas Aquakultur B, kelompok 3B dengan kakak asisten pendamping saya, KR Jasoni dan KL Elok. Baik, kesempatan kali ini saya akan simulasi mengukur kecerahan. Alat yang digunakan ada sesi dismodifikasi, lalu bahannya ada badan perairan. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu masukkan sesi dismodifikasi ke dalam badan perairan, lalu kita amati di mana titik samar-samar. Di sini titik samar-samarnya saya mendapatkan angka 30 cm. Lalu langkah yang kedua kita amati di titik tidak samar-samar atau tidak terlihat. Di sini saya mendapatkan titik tidak terlihatnya 60 cm. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempraktekkan tentang variabel kedalaman dalam sungai air tawar. Banyak digunakan yaitu sungai Blungkeng di daerah Muntilan. Lalu alat yang saya gunakan yaitu ini ada sajidis modifikasi yang saya buat dari balok kayu. Untuk metodenya yang pertama, siapkan sajidis modifikasi. Lalu yang kedua, masukkan sajidis modifikasi ini ke dalam badan perairan. Masukkan hingga ke dasar. Usahakan sajidis ini tegak lurus ya, jangan membengkok karena nanti akan mempengaruhi akurasi dalam hasil perhitungan.
Setelah dilakukan pengukuran, catat hasil pengukuran dan masukkan ke dalam data yang akan digunakan. Untuk hasil pengukuran dari kedalaman sungai ini yaitu 70 cm. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut MyNESI 2017, pengukuran kedalaman perairan berada pada zona pesisir atau littoral zone, atau yang disebut wilayah antara batas air pasang naik dengan garis pasang surut. Wilayah ini tergenang pada saat pasang, sedangkan pada surut tidak tergenang air. Kedalaman perairan memberikan petunjuk keberadaan parameter limnologi pada suatu habitat akuatik tertentu. Fitoplankton dalam melakukan fotosintesis membutuhkan sinar matahari. Penyinaran cahaya matahari akan berkurang secara cepat sesuai dengan makin tingginya kedalaman suatu perairan tersebut. Oleh sebab itu, fitoplankton sebagai produsen primer hanya didapat pada daerah atau kedalaman di mana sinar matahari masih dapat menembus badan perairan. Hubungan kedalaman dengan variabel lain. Kedalaman perairan akan mempengaruhi terhadap kandungan oksigen dalam air dan suhu. Dapat dikatakan bahwa dengan bertambahnya kedalaman suatu perairan, maka kadar DO dan suhu dalam air juga ikut menurun. Hal itu dikarenakan semakin dalam suatu perairan, intensitas cahaya yang masuk semakin sedikit dan tidak adanya pertukaran oksigen terlarut dengan udara maupun tumbuhan yang dapat memproduksi oksigen. Selain itu, kedalaman juga sangat erat kaitannya dengan kecerahan. Yang digunakan adalah bola arus dan juga stopwatch, sedangkan bahannya adalah badan perairan sungai. Yang pertama, kita masukkan bola arus ke dalam perairan, kemudian kita siapkan stopwatch dan kita lepaskan bola arus hingga merenggang dengan sempurna. Lalu kita catat waktunya dan masukkan ke dalam rumus. Berikut adalah waktu yang tercatat dalam stopwatch, kemudian kita masukkan ke dalam rumus. V sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Alat yang digunakan dalam pengukuran arus dalam perairan yakni adalah current meter, bentuknya seperti ini, dan juga stopwatch. Sedangkan untuk bahannya adalah badan perairan. Untuk tahapannya, yang pertama kita siapkan dulu current meter dan juga stopwatch. Lalu kita masukkan current meter ke dalam perairan. Hingga batu mencapai dasar. Lalu kita siapkan stopwatch-nya. Caranya adalah kita masukkan current meter, lalu kita lepaskan current meter hingga merenggang sempurna, lalu kita catat waktunya. Berikut adalah waktu yang tercatat dalam stopwatch sebagai hasil dari merenggangnya current meter. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya sama dengan arus permukaan, yakni V sama dengan S per T, yang dimana S adalah jarak dan T adalah waktu.
Menurut Handoyo, pada tahun 2015, perubahan suhu air berlangsung lambat, sehingga air memiliki sifat sebagai penyimpan panas yang sangat baik. Sifat ini memungkinkan air tidak menjadi panas ataupun dingin dalam seketika. Pada umumnya, suhu dinyatakan dengan satuan derajat Celcius atau Fahrenheit. Kisaran suhu optimal bagi kehidupan ikan di perairan adalah antara 28 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius. Yang pertama, suhu udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alena Fitri dengan NIM 26020121114 dari kelompok 3B Fishkeeper dengan Aspen, Kak Ezra, dan Kak Alia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melakukan pengukuran suhu pada daratan sekitar perairan. Alat dan bahannya. Alat yang dibutuhkan yang pertama ada termometer air raksa, lalu ada stopwatch, lalu ada daratan sekitar perairan. Langkahnya yang pertama, sediakan termometer air raksa. Lalu gantungkan termometer pada tempat yang dapat dijangkau. Lalu kita tunggu selama 5 menit. Lalu setelah 5 menit, kita baca dan kita catat skala yang kita dapatkan pada termometer air raksa. Suhu air. Lalu yang selanjutnya ada pengukuran suhu pada badan perairan. Alat dan bahannya. Alat yang dibutuhkan yang pertama ada termometer air raksa, lalu ada stopwatch, lalu ada badan perairan. Langkahnya yang pertama, kita sediakan termometer air raksa. Lalu kemudian kita masukkan termometer air raksa ke dalam perairan selama 5 menit. Setelah 5 menit, kita baca skalanya, lalu kemudian kita catat skalanya. Modul 2 kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Saputra dari kelompok 3B dengan NIM 2602011140090. Di sini saya akan mempraktikkan cara pengukuran pH menggunakan unit ukur. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu pH. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman suatu larutan atau perairan yang sedang kita uji. Pengukuran pH dapat dilakukan menggunakan kertas lakmus atau pH paper dan juga menggunakan alat alami seperti bunga sepatu atau kunyit. pH diklasifikasikan menjadi 3, yaitu jika pH di atas 7 maka larutan tersebut bersifat basah, jika pH di bawah 7 maka larutan tersebut bersifat asam, dan jika pH sama dengan 7 maka larutan tersebut bersifat netral atau garam. Kemudian kita masuk dalam materi selanjutnya, yaitu praktikum. Yang pertama kita harus mengetahui alat dan bahan yang kita gunakan. Alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama sini kita menggunakan air sampel, kemudian ada kunyit bubuk, terus ada Erlenmeyer dan sendok. Metode yang kita gunakan pertama kita menuangkan air sampel ke dalam Erlenmeyer sebanyak 50 ml.
Erlenmeyer. Kemudian kita campurkan 1 sendok bubuk kunyit ke dalam Erlenmeyer. Sendok kita buang ke dalam Erlenmeyer. Nanti kita aduk hingga merata. Kemudian kita bisa lihat di sini terlihat berwarna kuning cerah. Bisa dikatakan bahwa air tersebut bersifat asam karena jika warna kuning atau bubuk kunyit tersebut bertemu dengan asam, maka warnanya akan menjadi kuning cerah. Kemudian jika bertemu dengan basa, maka warna kunyit tersebut menjadi merah kecoklatan. Variabel CO2 atau karbon dioksida. Nama saya Nur Hanifah dengan NIM 26020111140081 kelas Aquaculture B. Dan teman saya, kenalkan nama saya Nina Nuari dari kelas Aquaculture B dengan NIM 260211211400101. Karbon dioksida atau CO2. Karbon dioksida pada perairan sangat dibutuhkan oleh tumbuhan baik yang berukuran mikro maupun makro untuk proses fotosintesis. Menurut Prasetyawan tahun 2018 menyatakan bahwa karbon dioksida perairan berasal dari difusi atmosfer, air hujan, air yang melewati tanah organik, respirasi tumbuhan dan hewan, serta berasal dari bakteri aerob dan anaerob. Alat dan bahan yang digunakan untuk pengukuran CO2 yaitu air sampel, pipet tetes, tabung Erlenmeyer, gelas ukur, Na2CO3, indikator PP, dan tisu. Metode pengukuran CO2 atau karbon dioksida yaitu Langkah yang pertama adalah mengambil air sampel dengan menggunakan botol sampel. Usahakan tidak sampai muncul gelembung udara. Selanjutnya, mengambil 50 ml air sampel dengan menggunakan gelas ukur. Kemudian, 50 ml air sampel tersebut kita pindahkan ke Erlenmeyer. Usahakan pemindahan tersebut melalui dinding Erlenmeyer agar tidak mempengaruhi kualitas air sampel. Selanjutnya, meneteskan 2-3 tetes indikator PP. Penetesan indikator PP ini akan memunculkan dua kemungkinan, yaitu muncul warna merah muda seulas dan tidak muncul warna merah muda seulas. Ketika meneteskan indikator PP, jangan lupa untuk menggoyangkan Erlenmeyer. Selanjutnya adalah mengamati apakah muncul warna merah muda seulas ketika diteteskan dengan menggunakan indikator PP. Jika muncul warna merah muda seulas, maka titrasi tidak dilakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kadar karbon dioksida perairan tersebut mendekati 0. Karena dalam percobaan kali ini tidak muncul warna merah muda seulas, maka dilakukan titrasi dengan menggunakan Na2CO3. Jangan lupa untuk menggunakan pipet tetes yang berbeda setiap melakukan penetesan. Selain itu, jangan lupa untuk menggoyangkan Erlenmeyer saat melakukan titrasi dengan menggunakan Na2CO3. Titrasi ini dilakukan sampai muncul warna merah muda seulas. Langkah terakhir adalah mencatat jumlah tetesan yang digunakan saat titrasi dan memasukkannya ke dalam rumus perhitungan. Dan berikut ini adalah rumus perhitungan karbon dioksida dalam suatu perairan.
Karena titrasi yang dilakukan pada percobaan kali ini sampai 27 tetes, maka 27 tetes tersebut diubah ke dalam bentuk mililiter. Informasi tambahan, apabila titrat belum bereaksi, maka terdapat error pada titrannya. Maka dari itu, jumlah maksimal titrasi yang dilakukan adalah 2 ml atau 40 kali tetes titrasi. Setelah itu, data-data yang telah didapatkan dimasukkan ke dalam rumus. Hasil akhir perhitungan karbon dioksida perairan adalah 26,73 mg per liter. Keterkaitan variabel CO2 dengan variabel yang lain yaitu karbon dioksida dengan suhu. Semakin tinggi suhu perairan, maka semakin rendah kelarutan karbon dioksida. CO2 dengan kecerahan. Semakin rendah kecerahan, maka CO2 akan meningkat. Semakin tinggi CO2, maka alkalinitas akan meningkat. Jika CO2 rendah, maka pH akan naik dan perairan akan semakin basah. Jika CO2 tinggi, maka pH akan turun dan perairan akan menjadi asam. Jika CO2 tinggi, maka DO akan berkurang, dan jika CO2 rendah, maka DO akan tinggi. Pengukuran alkalinitas pada sampel air dari badan perairan. Alkalinitas merupakan gambaran kapasitas air untuk menetralkan asam. Adapun nilai total alkalinitas pada suatu perairan dikatakan bagus apabila antara 20 hingga 300 mg per liter CaCO3. Alatnya terdapat pipet tetes, tabung Erlenmeyer, gelas ukur, dan juga botol air sampel untuk wadah air sampel yang kita ambil dari badan perairan. Untuk bahannya terdapat indikator MO, indikator PP, HCl, air sampel dari badan perairan yang telah kita ambil sebelumnya. Untuk tahapan yang pertama, kita lakukan adalah pengambilan air sampel menggunakan botol sampel. Setelah kita dapatkan air sampel, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer melalui gelas ukur sebanyak 50 ml. Berikutnya kita lakukan penetesan indikator PP sebanyak 2 hingga 3 tetes pada air sampel. Dalam penetesan menggunakan indikator PP ini terdapat dua kemungkinan, yaitu merah muda atau tidak merah muda. Teramati bahwa ini tidak merah muda, maka kita lakukan penetesan menggunakan methyl orange atau MO. Kita lakukan penetesan 1 hingga 2 tetes methyl orange. Kemudian titrasi menggunakan HCl sebanyak 0,025 N pada air sampel hingga muncul warna merah muda seulas. Setelah muncul warna merah muda seulas, maka kita masukkan ke dalam rumus perhitungan. Dari rumus tersebut didapatkan bahwa perhitungan alkalinitas pada air sampel adalah 10 mg per L CaCO3. Untuk kemungkinan yang kedua, yaitu jika pada penetesan indikator PP muncul warna merah muda seulas, maka kita lanjutkan dengan titrasi menggunakan HCl sebanyak 0,025 N hingga warna merah mudanya hilang. Kita lanjutkan penetesan menggunakan methyl orange atau MO. Kita lakukan penetesan 1 hingga 2 tetes methyl orange. Kemudian titrasi menggunakan HCl sebanyak 0,025 N pada air sampel hingga muncul warna merah muda seulas.
Setelah muncul warna merah muda seulas, maka kita masukkan ke dalam rumus perhitungan. Dari perhitungan rumus tersebut didapatkan bahwa perhitungan alkalinitas pada sampel air yang diberikan indikator PP dan muncul warna merah muda adalah 22,5 mg/L CaCO3. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Isdar Ari dengan NIM 2602012114196. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik simulasi pengukuran variabel disolvent oksigen atau oksigen terlarut. Oke teman-teman, langkah pertama dan yang paling utama dalam simulasi ini adalah mempersiapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Jadi, ini adalah alat-alat dan bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk simulasi pengukuran DO alias dissolved oksigen. Memang, alat dan bahan yang saya gunakan tampak tidak seluruhnya sesuai dengan nama-nama yang terpampang di sini. Hal tersebut dikarenakan saya melakukan praktik simulasi menggunakan alat dan bahan seadanya sebagai pembelajaran. Oke, setelah semua alat dan bahan tersedia, maka langkah berikutnya adalah mengambil air sampel. Saya menggunakan botol sampel, lalu mengambil air sampel pada badan perairan yang sudah saya targetkan dan isi botol hingga penuh. Langkah berikutnya, saya menuangkan air sampel ke dalam botol BOD. Lalu saya menambahkan 1 ml MnSO4 dan 1 ml NaOH dalam KI menggunakan pipet tetes. Perlu diperhatikan dalam penetesannya, saat menambahkan larutan-larutan tadi, saya menggunakan pipet yang berbeda-beda dan berhati-hati agar tidak tertukar. Upaya ini dilakukan agar reagen tidak terkontaminasi sehingga tetap dapat digunakan. Selanjutnya, saya melakukan penggojokan botol BOD, yaitu dengan cara dibolak-balikan, lalu membiarkannya hingga presipitat yang ada pada larutan mengendap di dasar. Langkah berikutnya, saya menambahkan 1 ml sulfamid acid dan 1 ml H2SO4, lalu saya melakukan penggojokan hingga semua presipitat larut kembali. Kemudian saya menuangkan sampel pada gelas ukur sekitar 50 ml. Setelah itu, saya menuangkannya ke dalam Erlenmeyer melalui dindingnya. Kenapa demikian? Supaya oksigen yang terlarut dalam asam sulfat tidak terlepas lagi. Langkah selanjutnya, saya melakukan titrasi sampel dengan meneteskan Na2S2O3 0,025 N hingga sampel berwarna kuning muda. Kemudian, saya menetesinya dengan indikator amilum sebanyak 3 tetes. Setelah itu, saya melakukan titrasi lagi hingga warna biru pada sampel menghilang. Langkah terakhir, saya melakukan perhitungan kandungan gas oksigen terlarut. Satuan DO adalah miligram per liter. Oke, berikut adalah rumus DO, yakni DO sama dengan mil titran dikali N titran dikali 8 dikali 1000 mil per mil yang dititrasi. Nah, ingat ya teman-teman, untuk setiap mil titran, setiap tetesnya adalah 0,05.
Jadi, apabila tadi saya meneteskan 3 kali tetes indikator amilum, maka 0,05 akan dikalikan dengan 3. Oke, kalau begitu kembali ke rumus. DO sama dengan buka kurung 0,05 dikali 3 tutup kurung dikali 0,025 dikali 8 dikali 1000 per 50. Alhasil, DO sama dengan 0,6 mg per liter. Jadi, kandungan gas oksigen terlarut dalam sampel yang saya uji adalah 0,6 mg per liter.